Terima kasih Yesus. Engkau yang terbaik, Engkau yang terhebat, Engkau yang terbaik. Satu-satunya pribadi yang kami kagumi setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Pribadi yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah mengabaikan. Pribadi yang setia, menemani kami di dalam keadaan kami berduka, kami bersuka, dalam keadaan terhimpit ataupun kami mengalami satu keadaan berkat. Kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya dan tidak ada Allah yang lain. Hanya Yesus dan hanya Yesus. Biarlah malam hari ini pusat hati dan pikiran kami, mata roh kami hanya tertuju kepada Engkau. Amin. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Pribadi yang indah, pribadi yang mengagumkan, pribadi yang menakjubkan, pribadi yang kami inginkan lebih dari apapun dan siapapun. Mari Bapa, terus pegang hidup kami, bawa langkah kaki kami untuk terus masuk kepada rencana dan kehendak-Mu yang besar. Tidak ada seorang pun di ruangan ini yang terlepas dari rencana-Mu. Kami semua akan ada di sana. Ketika kami mau dengar baik-baik firman dengan setia dan taat untuk melakukannya, kami akan terus menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang umur hidup kami. Oleh sebab itu berbicara atas kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Materai dan kuasa darah Yesus, tidak ada satupun benih firman yang kembali dengan sia-sia. Setiap benih firman akan tumbuh dalam hidup kami 30, 60, 100 kali lipat ganda, menjadikan kami pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan membiarkan perkenanan Tuhan bekerja setiap hari atas hidup kami. Terima kasih Bapa, tidak ada yang dimuliakan di tempat ini kecuali Engkau. Oleh sebab itu sepakat bersama-sama kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami tidak izinkan satupun kekuatan roh, iblis, setan, rajat, orang kuat apapun yang mencuri kebenaran firman, damai sejahtera di tempat ini. Dan biarlah hati kami senantiasa Tuhan dipenuhi dengan kuasa urapan dan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengar firman. Haleluya. Semua katakan amin. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Silakan duduk semua. Shalom. Shalom. Ya, Tuhan Yesus baik. Amin. Siapa namamu? Gaby. Ini nanti kalau aminnya yang pelannya, yang lain kaget ya. Oke. Terima kasih. Silakan duduk Gaby ya. Oke, shalom. Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Saya percaya di dalam kita semua ada roh penurut. Makanya ini si Gaby juga nurut ya. Nurut, jangan teriak-teriak ya, supaya yang lain gak kaget-kaget gitu ya. Oke, haleluya. Kau sudah sembuh ya. Yuk sekarang kita buka Yesaya 55 ayat yang ke-6. Nah yuk, kita mau belajar malam hari ini supaya kita tidak terlalu terikut dengan tren yang sedang ditawarkan oleh iblis di dalam gereja Tuhan. Ya, iblis sedang menusuk dan masuk ke dalam gereja Tuhan. Ya saudara, kalau bahasa kita di pendoa sedikit agak keras, agak kasar ya. Di hari-hari ini banyak yang namanya germo-germo ilahi. Nah, saudara tahu germo ilahi itu adalah menyediakan pendeta untuk memuaskan saudara sebagai jemaat. Sementara jemaat tidak boleh dipuaskan secara dagingnya, tapi jemaat harus mengalami kepuasan di dalam rohnya. Orang sing amin. Ya, jadi diundanglah hamba-hamba Tuhan yang bisa memuaskan keinginan saudara. Itu namanya germo-germo ilahi. Dan ini berdosa di hadapan Tuhan. Karena yang harus dipertemukan adalah saudara dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, bukan saudara dengan saya. Katakan amin. Ya, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, tapi kita punya Allah yang punya segala-galanya. Dan Allah yang punya segala-galanya, dan segala-galanya itu sudah diberikan kepadamu dan saya. Jadi hari ini kita bukan manusia-manusia yang tidak punya apa-apa. Kita sudah punya segala-galanya. Coba katakan, saya punya segala-galanya. Ayo coba ini diresponi dengan cara berpikir yang dirubah. Kita ini walaupun punya begitu banyak problem, masalah, atau
sedang ada di lembah kekelaman, lembah air mata, itu tidak menandakan kita tidak punya apa-apa atau tidak punya sesuatu. Dari awal kita ikut Tuhan, kita percaya Yesus, kita juga percaya bahwa Dia sudah memberikan hidupnya. Berarti Dia memberikan segala-galanya. Jadi kita ini punya semuanya. Coba katakan, saya punya semuanya. Nah, ya, iman ini dibangkitkan dulu ya. Dan saudara tahu bahwa ketika kita setuju atas penyediaan itu di sebuah tempat ibadah, yaitu menyenangkan dagingnya jemaat dan membuat jemaat tidak menjadi dewasa, dan jemaat tidak tahu bagaimana caranya menghampiri Tuhan, ya, itu sama dengan saudara menjadi pezina-pezina di dalam roh. Makanya di dalam kitab Hosea, Hosea itu seorang nabi, betul ya? Tuhan perintahkan dia untuk menikahi seorang perempuan sundal. Karena apa? Untuk menunjukkan kepada bangsa Israel, orang Yahudi, orang Ibrani, supaya mereka melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang mengalami persundalan secara rohani. Sebentar mereka percaya Tuhan, sebentar mereka menjadi kecewa, sebentar mereka jadi ragu, mereka mulai cari pertolongan kepada manusia, mereka minta nubuatan kepada nabi-nabinya, dan mereka lupa bahwa mereka punya Yahweh, yaitu Allah yang hidup. Sampai hari ini kondisi itu sedang terjadi dan terus terjadi di dalam gereja Tuhan. Kita hampir-hampir setiap saat lupa menyebut nama Tuhan, tapi ingat menyebut nama hamba Tuhan. Coba senggol kiri kanan, katakan, itu bukan saya. Ya, jemaat di tempat ini tumbuh dengan dewasa. Katakan amin. Kalau kita ini fokusnya kepada manusia, manusia cenderung pasti akan mengecewakan. Siapapun yang kau kagumi, siapapun yang kau andalkan, akan dibuat Tuhan satu kali kau akan kecewa dengan orang-orang itu. Ada nggak sih ayatnya? Ada, ya. Saya menemukannya tadi siang. Karena ini khotbah saya yang ketiga hari ini, ya. Dan puji Tuhan, worship leadernya sepanjang hari ini nangkep hatinya Tuhan. Tadi pagi di perusahaan, sudah 7:30 pagi ya di perusahaan. Nah, di perusahaan ini biasanya hening-hening begitu. Ono lagu happy ya ya ya. Serius saudara, ada lagu happy ya ya ya. Saya mana jadi anak kecil yang happy ya ya ya, ya kan? Ya, bergulung-gulung kemudian begini, ya kan, gitu ya. Nah, ini malam hari ini itu si Nona yang cantik itu, Ibu Sera, dia juga nyanyi lagu sekolah minggu besar, besar, tapi gak ada yang mau begini ya. Kalau kalian begini tadi lemah-lemah di sini hilang semua. Ya kan? Artinya apa ya, sepanjang tadi waktu nyanyi itu saya nangkap satu hal. Tuhan melepaskan roh sukacita atas umatnya. Berkat Tuhan Yesus ya. Dari segala keadaan hendaklah tetap bersuka cita. Itu ada di Filipi 4 ayat 4 ya. Perintah Tuhan salah satunya, hendaklah kita semua bersuka cita. Keadaan terburuk sekalipun tetap bersuka. Nah, kalau kita tidak mau bersuka cita, Tuhan tolong kita lewat worship leader yang lagunya lagu sekolah minggu, supaya kita ingat bahwa anak-anak itulah mempunyai kerajaan sorga. Kenapa anak-anak mempunyai kerajaan sorga? Ada masalah, tidak ada masalah, anak kecil itu pokoknya guyu main to isine. Betul ya? Tidak ada beban dalam hidup mereka. Padahal mereka juga punya masalah. Kalau baby, nah ini putu saya baru mau diajarin untuk potty ya, duduk pipis, buang air, dan kemarin berhasil, mamanya senang sekali gitu kan. Apa dia tidak punya masalah? Punya masalah. Dia belum mengerti buang air itu di pampers itu cukup berbahaya dan tidak nyaman. Ya, kalau kita seperti itu kan tidak nyaman. Tapi baby tidak ngerti. Cuman kalau sudah kepenuhan gitu ya, melakukannya gapi ya kan, mana sih? Iya toh? Nah ya, sekarang sudah mulai bisa ngomong ya, sudah bisa ngomong, mau potty gitu kan ya, mau pipis, mau apa, dia udah mulai ngerti gitu kan. Nah, itu ada masalah. Waktu dia lapar, dia juga tidak bisa ngomong lapar, dan dia cuma nangis. Baby kan begitu. Dia gatel juga tidak bisa ngomong. Tapi puji Tuhan, cucu saya itu cepat ngomong. Jadi 1 tahun lebih gitu, kalau dia gatel dia sudah ngomong. Atel, kita ngerti gatel. Jadi dia tunjuk tempatnya, kita garui gitu ya. Nah, ya punya masalah. Remaja punya masalah. Jangan lihat anak
masalah? Punya masalah. Satu saat saya ngisi di retreat anak-anak, ya, retreat anak-anak. Bayangin, model saya ini masih diundang retreat anak SD kelas 2 sampai kelas 6. Ya, karena itu tadi basicnya guru sekolah minggu, ya. Lihat mereka kan lari sana lari sini, itu yang anak-anak sudah agak besar. Tetap mereka juga happy, padahal mereka punya masalah loh. Ya, dan kebetulan temanya cukup bagus gitu ya. Dan saya kasih mereka pertanyaan karena sesuai tema. Saya tanya mereka, ya, anak SD kan. Saya bilang, kalian ini punya beban berat nggak sih? Punya kelelahan nggak sih? Ngerti capek nggak sih? Mereka jawab, capek tante. Itu capeknya kenapa? Karena sekolah disuruh mama terus ya les. Ada yang bilang, iya, tiap hari belajar terus gitu ya. Itu masalah buat mereka. Nah, kemudian ada yang juga ngomong begini, tiap hari dimarahin mama. Usah anak-anak itu tidak bisa mengungkapkan, tapi mereka tetap kelihatan happy, betul ya? Sementara mereka punya beban, tapi mereka sulit untuk mengungkapkan, apalagi kalau orang tuanya tidak menyediakan diri untuk mereka. Makanya anak-anak kita perlu diperkenalkan Tuhan, terus dikenalkan Tuhan dan kenalkan dia area doa dan penyembahan. Supaya ketika anak-anak itu punya beban, punya masalah, punya persoalan, sementara orang tua sibuk dan tidak punya telinga untuk mendengar, mereka punya tempat supaya jiwa mereka, hati mereka tidak dirusak sama setan. Nah, dan kemudian berjalan waktu bingung loh di anak-anak kalau kita mau khotbah, kasih mereka ayat, kemudian saya kasih pertanyaan-pertanyaan, mereka jawab. Saya mulai ngajarin sedikit, saya kasih lagi pertanyaan. Sampai satu saat saya kasih pertanyaan yang seperti ini, ya. Nah, kamu kenapa kalau kamu marah itu kenapa? Wajahmu itu loh, kenapa? Kok rasanya beban berat? Iya, aku itu disalahkan terus. Pak cantik anaknya. Aku itu disalahkan terus. Sama koko disalahkan, sama adik disalahkan. Ya enggak apa-apa, mungkin mamamu lelah. Bukan mamaku, emakku. Emak melo-melo. Ya emakku katanya gitu. Bisa kasihan juga ya. Karena biasanya emak itu sama cucu sayang. Berarti ini emak akhir zaman. Ya, enggak peduli sama cucu banyak. Emak akhir zaman tuh banyak ya. Memperalat cucu juga banyak ya. Nah, terus seperti itu. Ada yang kemudian tiba-tiba hikmat saya muncul. Saya cuma tanya, siapa yang masih tinggal bersama papa mama? Angkat tangan. Tapi sebagian besar tidak angkat tangan. Oke, yang tinggal sama papa saja. Banyak juga yang angkat tangan. Ternyata ada yang mamanya meninggal, ada yang mamanya pergi. Mamanya pergi, itu wanita akhir zaman. Ya, karena kesusahan pergi meninggalkan keluarga. Biasanya mama akan bersama dengan anak, tapi ini mama pergi. Nah, sebagian mereka akhirnya, siapa yang masih tinggal sama papa? Sama mama, angkat tangan. Papa kemana, gitu kan? Nah, ada dua anak laki-laki yang ketika dia mengakui bahwa mamanya pergi, yang satu kakak, yang satu adik. Terus saya tanya mereka, kamu malu kalau ditanyain orang mana mamamu? Ya, mereka diam saja, tapi yang kakak mantuk-mantuk. Ini siasat setan, menghancurkan generasi kita. Ya, kalau mereka tidak sampai mengalami hati Bapa di sorga, mereka menjadi pribadi-pribadi yang dihancurkan ketika mereka mulai menginjak ke remaja dan dewasa. Nah, iblis selalu ingin menghancurkan manusia sejak dalam kandungan. Jadi kalau kita hari ini di tempat ini dalam keadaan yang baik, kita tahu kita dijaga Tuhan, disayang Tuhan, diberkati Tuhan, hendaklah menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Katakan amin. Ya. Dan yang satu adiknya, terus saya tanya, kamu gimana dek? Itu anak laki langsung nangis. Nah, waktu anak itu nangis, langsung ke transfer dengan beberapa teman yang lain. Nah, setelah itu kita langsung masuk pujian. Tuh anak-anak pada nangis semua. Membuat anak-anak nangis itu udah gampang, tahu nggak? Tapi ketika Tuhan hadir, Roh Kudus menjamah hati mereka pecah. Dan mereka menangis, tidak tahu mereka nangis kenapa. Tapi percayalah pada saat itu Tuhan sedang pegang hati mereka. Tuhan ingin bereskan hati mereka. Tuhan ingin berikan mereka yang namanya pembebasan. Tuhan pengen memberikan mereka sukacita yang memang seharusnya anak-anak itu layaknya seharusnya bersukacita, bukan menangis. Betul apa betul? Mereka itu harusnya bahagia. Karena yang namanya anak remaja itu seharusnya mereka di masa-masa mereka bahagia. Bahagia dengan apa? Dengan hidup mereka di dalam keluarga.
Tapi apa yang terjadi di akhir zaman? Keluarga-keluarga juga sedang dihancurkan. Kalau saudara setuju untuk dihancurkan, maka akan hancur. Tapi kita harus tidak setuju bahwa keluarga-keluarga kita dihancurkan. Katakan amin. Karena setiap keluarga ada hati Tuhan di sana. Ya, kalau saudara lihat di Alkitab, Tuhan buat mujizat pertama kali itu di Kana, di perkawinan, berarti di keluarga. Jadi kalau hari-hari ini keluarga sudah menjadi suam-suam, menjadi tawar, ayo dicek kenapa bisa suam, kenapa bisa tawar. Tawar dalam perasaan, tawar di dalam keinginan untuk mengasihi pasangannya. Ya, dan itu adalah tipu daya setan untuk menghancurkan keluarga demi keluarga. Makanya perlu kita ini memiliki kembali kasih mula-mula. Coba katakan kasih mula-mula. Kalau ada kasih mula-mula di dalam kita, kita akan mengasihi sesama kita, pasangan kita, keluarga kita, tanpa melihat mereka ini sudah berubah atau tidak berubah. Mereka punya apa? Yang penting saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya, dan saya harus mengasihi sesama saya. Katakan amin. Kalau tidak, family income-nya nggak jadi. Ya, keluarga penting. Siapa tahu saudara kasih nama ini, Tuhan mau pulihkan banyak keluarga di tempat ini. Ya, mungkin visi misinya keluarga dipulihkan. Karena di akhir zaman banyak keluarga tidak pulih, banyak yang dihancurkan. Keuangan banyak tapi keluarga porak-poranda, nggak ada gunanya. Sama dengan hidup neraka di bumi. Tapi alangkah baiknya kalau keluarga hidup rukun bersama, di sana berkat Allah dicurahkan, saudara akan memiliki kuasa untuk menikmati hidup selama di bumi, mati masuk surga. Amin. Ya, ayo kita tangkap sampai di sini ya. Tetapi yang menjadi kerinduan hati Tuhan adalah gereja harus berbalik hati sama Tuhan. Gereja bukan gedung loh saudara ya. Gereja itu saudara dan saya. Tuhan kepengen dan Tuhan rindu, Tuhan nunggu sudah terlalu lama. Anak-anak Tuhan itu hatinya berbalik sama Tuhan. Terlalu lama Tuhan nunggu sampai Tuhan hadir sendiri. Ya, beberapa saat minggu kemarin saya ngisi sebuah retreat ya. Ya, minggu lalu lah ya, seminggu lalu lah ya. Ngisi retreat saudara, retreat doa. Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Itu semua Tuhan bekerja dengan luar biasa. Karena orang-orang yang hadir itu punya haus dan lapar untuk belajar, berdoa dan menyembah Tuhan. Temanya berdoa. Karena yang bikin retreat itu rumah doa sebuah gereja yang tahun ini berulang tahun ke-80. Ada gereja yang usianya sudah 80 tahun di Surabaya. Ya, dan rumah doa ini membuat yang namanya retreat untuk mereka membangkitkan kembali api doa. Karena apa? Sudah terjadi yang namanya kesuam-suaman. Ya, Alkitab berkata jangan suam-suam kuku, nanti dimuntahkan Tuhan. Artinya apa? Kristen yang setengah-setengah, Kristen yang abu-abu, halo? Kristen yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, itu tidak akan mengalami perkenanan Tuhan. Dimuntahkan bukan berarti Tuhan tidak sayang. Karena bagi Tuhan ada anak-anak yang harus menerima fasilitas VVIP. Tidak semua terima fasilitas VVIP. Dan tidak semua orang Kristen dijamin masuk surga hanya karena dia Kristen. Katakan amin. Tapi ketika mereka sungguh-sungguh menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Raja yang menguasai hidupnya, menjadi fokus utama, bangun tidur Tuhan dalam seluruh perjalanan sepanjang hari itu Tuhan, mau tidur tetap ingat Tuhan. Katakan amin. Karena banyak kita anak-anak Tuhan, katanya anak-anak Tuhan, tapi dalam hari-hari perjalanannya Tuhan itu hanya diingat kalau lagi ada masalah. Ya, dan berdoa itu juga jadi rutinitas. Pagi bangun berdoa, cepat, singkat, padat, doa Bapa kami 1 menit selesai. Tapi Alkitab saya tidak pernah salah ya. Kita coba lihat dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada di depan ini ya. Ayo coba. Yang tidak buta huruf coba angkat tangan. Yang buta huruf coba angkat tangan. Nanti kita buka sekolah membaca ya. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan hanya sejauh iya tuh. Tuhan cuma
Dia mendengar, katakan amin. Dan ketika kita sungguh cari, hati Tuhan disukakan, hati Tuhan disenangkan. Jadi mau pakai cara apa aja Tuhan tidak peduli. Yang penting dia lihat anak-anaknya mulai cari dia. Ya, ibadah cari dia, bangun pagi di rumah cari dia, setiap hari cari dia. Yang namanya cari. Saudara, kalau satu saat saudara punya berlian, asli berlian. Kemarin ada kejadian saya ya. Saya punya anting ini jatuh belakangnya ini ya. Emas kan saya larang sih. 1 gramnya lumayan loh ya kadang-kadang ya. Saya buka karena ini putar saudara ya. Ini warisan ibu jadi kuno pakai putar ya. Putar gitu kan. Terus saya ini capek, jatuh dia lepas. Nah suami saya ini punya karunia khusus mencari barang hilang. Serius saya gak percaya tanya. Kunci hilang, suami berdoa itu langsung ketemu. Yang namanya gelang itu loh, keselempit gelang anak saya, keselempit di sofa, sudah di pojok belakang itu, dan tidak tahu kapan jatuhnya. Tiba-tiba sore sadar, dicemari kemana, dibongkar mana aja. Tinggal ngomong, Pak, tolong Pak, tidak pakai lama, ketemu. Jadi suami saya punya karunia khusus ya. Nah itu tepat jatuh di kamar. Nah kamar saya itu ada kursi di meja rias. Saya dengar bunyi cetak. Saya sudah telusuri dari ujung ke ujung, dari mana. Suami saya tanya ini apa? Saya bilang iki loh, belakangnya anting iki loh. Lumayan loh ini, tak bilang gitu. Nah hilang eman-eman mosok tuku cuma belakangnya toh. Ya, terus suami saya mulai dia menelusuri. Gak pakai lama. Dia tinggal kursi itu di gini. Lagi opo? Di selempitan kursi saudara. Ya, akhirnya ketemu karena emas ya toh. Nah, satu kali saya punya cincin mainan ya. Kan perempuan punya aksesoris ya. Ya, yang perak begitu kan. Saya lagi pakai, cucu saya masuk kamar, amah gitu itu di ruang TV. Nah, sebentar lagi mau naik, dia mau mandi. Amah, terus dia ambil. Namanya emak ini apapun putu mau kan dilepas ya. Saya lepas, saya pasangin di tangan dia. Ini namanya cincin ya. Kevin pakai, dia pakai ya toh. Terus mama yang ngomong, udah waktunya mandi loh ma. Yo, nah angkat, tapi saya tahu cincin itu ada di tangannya dia. Dibawalah naik ke atas. Saya juga lupa kalau dia bawa cincin saya. Nah selesai mandi dan sebagainya, saya mau berangkat pelayan malam. Saya mikir gini, cincin pun dia. Tadi dibawa Kathleen, di mana ya? Tapi saya bisa mengabaikan, tidak mencari hari itu. Kenapa? Karena cincinnya bukan emas asli, ini murah. Saya tidak perlu mencari, karena dia murah. Ya benar gak sih? Kami coba itu emas, itu berlian, itu ditelusuri berhari-hari pasti ya. Sampai nanti kalau sudah benar-benar tidak ketemu, sudah benar-benar rasanya semua rumah udah dibongkar, baru menyerah, betul ya? Itu namanya mencari barang berharga. Saya mau tanya, berlian dengan Yesus berharga mana? Nah berliannya hilang kok digolei, kok Yesus tidak dicari gitu loh. Walaupun kita tahu Tuhan ada di dalam kita, tapi bicara tentang mencari itu mendapatkan dia. Kita menyadari benar-benar setiap hari kita tahu dia itu ada. Jadi yang harus meresponi, mencari keberadaan dia di dalam diri kita, itu adalah kita sendiri. Dan itu dicari setiap hari sampai kita menemukan dan tidak dicari lagi, tapi tinggal disapa karena kita sadar, kita tahu dia tidak kemana-mana, dia ada bersama dengan kita. Setuju katakan amin? Jadi kata cari di situ itu nggak cuma nempel saudara ya. Cari Tuhan selama Tuhan masih mau ditemui. Kapan Tuhan nggak bisa ditemui lagi? Waktu kita mati, kemudian kita seperti Abraham yang sedang Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham, orang kaya ada di tempat yang penuh dengan ratapan dan air mata, penuh dengan kertak gigi. Dan pada saat itu dia mau cari Tuhan untuk minta ampun dan bertobat, ya, dan bla 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 bla, sudah tidak ada waktu dan kesempatan lagi. Mumpung saya hidup, mumpung masih ada kesempatan, ya. Datang ibadah itu bukan sekedar hanya duduk panasin bangku gereja, tapi ayo ketemu Tuhan.
Setiap kali kita datang kita jumpa Tuhan. Di rumah setiap hari kita jumpa Tuhan. Orang yang berjalan dengan Tuhan itu akan alami perkenanan setiap hari. Perkenanan Tuhan itu kita perlu loh. Karena dunia semakin sulit. Kita perlu benar-benar Tuhan menaruh perkenanannya. Artinya ketika dunia mengalami kekeringan, kita ini diberkati. Ketika dunia itu loh mengalami kesusahan, kita ini mengalami sukacita. Katakan amin. Dan sukacitanya itu datangnya dari Tuhan. Ya, jadi kita cari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan dia hanya sedekat doa. Mumpung seisang ngomong, coba bilang kiri kanan, seisang ngomong tuh. Nah ya, masih bisa ngomong. Saudara ya. Dan ketika di retreat itu saudara ya, sesi 3 saya ngomong sama mereka. Saya bilang sesi 1 saya ajarin ini, sesi 2 saya ajarin ini, sesi 3 saya mau kasih pengurapan. Saya bilang gitu ya. Nanti sesi 3 kita akan pengurapan, tapi kita akan bicara tentang Holy Spirit. Waktu itu saya ngomong begitu. Tapi ketika sesi 3 udah capek saudara ya. Sesi pertama jam 8 sampai jam 3 jam, pokoknya tiap sesi 3 jam. Sesi 2 kita masuk lagi kira-kira jam 11 ya. Kita masuk lagi. Kemudian makan siang agak panjang. Sorenya kita masuk lagi di jam 4. Itu sudah lelah ya. Jadi walaupun dikasih kamar kita udah nggak bisa tidur gitu kan. Kita cuma rebahan sebentar, ngurusin boyo, saya mandi, langsung masuk ke ruangan ya, karena itu memang tempat retreat doa. Dan kalau waktunya masuk ada bunyi teng 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 gitu loh ya, ada loncengnya ya. Jadi kita harus masuk ke dalam gitu kan. Nah saudara tahu ketika pujian penyembahan dinaikkan sampai mau dekat selesai, saya mau bawa mic ini ke depan, itu lawatan Tuhan luar biasa terjadi ya. Dan ketika di mimbar begitu saya nggak bisa khotbah sebenarnya. Saya nangis di situ. Saya rasakan ada satu hadirat yang luar biasa. Dan itu benar-benar membuat saya nggak bisa ngomong, mau bawa firman. Saya biarkan sorga mau ngapain. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara melekat dengan Tuhan, saudara akan membiarkan, membebaskan Roh Kudus yang bekerja. Bukan kita yang perintahkan Tuhan untuk bekerja, tapi kita ngikutin langkah kaki Tuhan kemana. Termasuk kami orang pelayanan, toh? Ya, kalau Tuhan nggak suruh, nggak usah dibuat-buat. Jadi aneh gitu kan. Nah akhirnya saudara, selesai itu saya tidak bisa berdiri lagi. Saya berlutut, saya bilang sudah mengalir saja, kalian datang sama Tuhan. Tuhan itu hadir. Waktu saya bilang Tuhan hadir, benar-benar saya lihat Tuhan Yesus masuk ke ruangan itu, pakai jubah putih saudara ya. Dan mulai menjamah beberapa ibu-ibu yang ada di sana. Dan dalam penglihatan saya lihat Tuhan menjamah si A, si B, si C. Ketika saya ngintip begitu sambil saya berdoa bahasa roh, saudara tahu yang dijamah Tuhan itu manifestasi semua. Sampai sebegitunya, saudara ngerti maksudnya nggak? Kalau lu nggak ngerti caranya cari saya, ini loh aku ada di depanmu ini loh. Nah kebetulan yang dijamah Tuhan saya lihat memang mereka orang-orang yang haus lapar sama Tuhan. Sama Tuhan diurapi sendiri. Nah saya percaya orang-orang ini dipersiapkan Tuhan di akhir zaman. Bukan hanya menjadi orang-orang yang menerima mujizat, tapi mereka akan dipercayakan menjadi orang-orang yang membawa mujizat bagi orang lain. Setuju katakan amin. Beri kesenangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi kalau ibadah itu ojo abal-abal, betul ya? Isi kok masalah toai. Kok nggak ada sesuatu yang lebih penting yang kita inginkan? Datang ke gereja kita selalu kepengen dengar khotbah bagaimana sakit jadi sembuh, ya toh? Buktinya loh, mujizat sampai hari ini tetap ada. Kalau Tuhan izinkan belum sembuh, berarti Tuhan sedang benar-benar menguatkan iman kita, membawa kita menjadi dewasa. Bukan berarti doa kita tidak dijawab. Karena kalaupun sakit itu ada di sana, penyakit itu akan memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Saya percaya itu. Dulu 7 tahun saya sakit. Ya, 7 tahun saya sakit, rahim saya sobek, kantong kemih saya bocor. Sembari ketika awal pertama sakit, 1 tahun kemudian saya dipromosikan Tuhan jadi pendeta. Kalau kita semua di sini hamba Tuhan, katakan amin. Ya, pendeta itu kan sebutan manusia untuk kita yang khotbah di mimbar, toh? Ya, tapi kita semua di ruangan ini hamba Tuhan, ya. Nah, itu promosi Tuhan saya jadi pendeta. Dalam posisi saya juga masih sakit. Dan saudara berpikir bahwa saya tidak berdoa, saya berdoa. Bayangin saya berdoa saja, doanya lo belum dijawab 7 tahun. Saya menyembah, saya melekat erat dengan Tuhan. 7 tahun saudara tetap bocor. Ya,
bangkrut. Tapi saya tetap melayani Tuhan di mimbar. Saya khotbah seperti hari ini. Berapapun orang, berapapun jiwa di sana, khotbah saya sama. Saya nggak peduli yang tidur juga nggak khotbahi sama. Tidak ada yang bisa mengubah model saya ya. Karena saya tahu Allah yang membentuk. Katakan amin. Nah saudara ya. Dan pada saat saya khotbah begitu dan saya punya kamar doa, sakit penyakit yang ada di tubuh saya tidak menghalangi saya untuk jadi berkat. Tapi justru ketika saya saksikan saya sakit dan sebagainya, pengurapan penderitaan itu menjamah jemaat loh. Karena ternyata jemaat itu suka mendengar kalau pendetanya itu menderita. Ternyata pendeta model dia juga punya masalah, ya kan? Berarti masalah di dalam kita itu bukan lagi jadi masalah kalau masalah itu bisa jadi berkat. Setuju? Katakan amin. Dia kakinya sakit, habis kecelakaan, yang satu tidak normal, tapi tetap setia datang ke gereja, tetap setia melayani Tuhan. Kadang ada teman yang punya masalah, dia bisa sharing. Pribadi seperti ini akan jadi cerita, padahal dia sendiri baru kecelakaan dan sebagainya. Nah, yang seperti ini yang Tuhan sedang munculkan. Dia juga sedang bangkrut, tapi kok tidak pernah ya kelihatan wajahnya sedih. Malah suka traktir konco, walaupun cuma bakso 10.000. Nah, bangkrut mana bisa makan wagyu. Paling tidak, dia tidak punya banyak, dia bisa memberi. Hidupnya dia jadi berkat. Katakan amin. Tapi orang-orang ini bisa jadi seperti itu kalau punya hati Tuhan. Kalau tidak punya hati Tuhan, manusia akhir zaman cenderung egois, mementingkan diri sendiri. Bahkan kalau kita mau ngomong jujur, gereja ngomong kasih, tapi warna kulit tetap beda. Oh hening sih, oh hening sih, isi kantong juga itu beda. Ya, hitam kumpul sendiri, putih kumpul sendiri, hitam putih di tengah. Sapi ya. Terus yang soke di sana, singkat cuek-cuek di sini. Ya, gereja banyak pembohong di dalamnya. Hamba Tuhan juga banyak pembohong di dalamnya. Karena kita juga sudah saksikan realitanya. Khotbah di mimbar kasih, pret. Kalau pelayanan di gereja besar semua orang mau. Coba kau pergi ke tempat-tempat yang bau, ya, kemudian tidak sejenis kulitnya. Mereka orang-orang yang memang harus dilayani untuk ketemu Yesus dan hidup mereka diubahkan. Meluk aja nggak bisa, nyentuh aja nggak mau. Udah ya. Satu saat ada satu ibu, dia cerita sama saya gini. Nih ibu merasa bahwa mungkin saya akan setuju dengan dia karena kulit kita warnanya sama. Tapi dia salah pendeta soalnya ya. Karena saya dari hutan. Ya, saya besar di hutan rimba soalnya ya. Dan saya ini besar di tangan Tuhan di hutan rimba. Makanya saya jadi singa dari Yehuda. Ya, bahasanya gini, kalau saya ditaruh di hutan saya jadi singa beneran. Ya, kalau saya sudah bicara tentang doa, saya bicara tentang setan, hancurkan setan, itu seperti singa ditaruh di hutan, jadi raja hutan saya. Tapi kalau saya disuruh menye-menye, saya seperti singa ditaruh di kandang sirkus. Nah, kita ngobrol lah di rumah saya waktu itu ya. Dan dia punya gembala, punya menantu, katanya orangnya itu humble, hatinya baik, cantik, saya tahu. Ya, cantik sekali ini menantu ini ya, perempuan. Dan dia cerita, dia bisa meluk orang kalau susah, dia bisa meluk siapa saja. Terus ibu ini ngomong gini, "Nek aku kaiso, kari aku. Nek meluk orang aku cepat-cepat cuci tangan." Saya yang gantian ngelihat dia. Lah kok iso ngono, Cik? Saya bilang gitu. Lu kan orang pelayanan. Lu Cipana enggak gitu ta? Lu sama saya enggak sama. Saya udah biasa meluk orang miskin, saya udah biasa meluk pengemis. Zaman saya pelayanan di alun-alun, Tuhan suruh saya peluk itu pengemis, udah biasa buat saya. Loh, kita ini kan anak Tuhan, punya kasih. Kalau punya kasih kita enggak beda-bedakan orang. Meluk orang pun itu kalau perlu dipeluk, ya dipeluklah supaya dia ngalamin Tuhan. Jadi kalau Cici enggak bisa, saya bisa, langsung cep diem. Dan aura permusuhan mulai keluar. Ya saudara ya, dan saya nggak bicara bahwa Ivan lebih baik ya, enggak. Tapi ayo kita kembali ke firman Tuhan. Semua anak Tuhan harus punya yang namanya DNA Kristus.
Anak Tuhan harus punya sifatnya Kristus. Tapi bagaimana kita bisa punya hati Tuhan, kita punya sifat Tuhan, karakter Tuhan, cara pikir Tuhan, kalau kita tidak pernah jalan sama Tuhan? Ya toh? Kalau kita tidak pernah jalan sama Tuhan gimana? Nah sekarang gini, saya kemarin itu selalu bicara tentang doa, penyembahan, cari Tuhan, doa, penyembahan, cari Tuhan. Masalahnya kemanapun saya pergi, saya udah khotbah yang sama, nah jemaatnya itu loh, singkoi Scooby-Doo. Amin, 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 amin. Setelah itu pulang, baru keluar dari ruangan ini, keplas, hilang semua. Nggak ada yang jadi pelaku firman, khususnya bicara tentang doa. Kalau bicara tentang uang semuanya senang, tapi kalau bicara tentang doa nggak semuanya oke. Nah sekarang saya kasih contoh. Saya contoh Maria saja, ngomong di depan dia. Kamu mau duduk aja di situ Maria ya. Saya Tuhan. Maria sudah dengar firman, bolak-balik dia dengar firman. Nah sekarang Maria lagi punya masalah di dalam jiwanya. Dia lagi sedih, lagi tertekan, dia lagi marah dan sebagainya. Ini contoh. Sementara saya tahu kok tidak begitu ya. Nah, ini contoh. Tuhan datang menghampiri dia. Kepengen apa? Pengen bebaskan dia, pengen buat dia revival, pengen buat dia jadi wanita mandiri, wanita yang perkasa, wanita yang kalau setan bohongin dia akan diam kamu kan gitu ya. Tuhan kepengen sekali membuat kita semua ini terbentuk seperti apa yang menjadi patronnya Tuhan ketika kita ada dalam kandungan ibu kita. Ya, dan Tuhan datang dan dia kasih tangan kepada Maria. Ayo Maria gitu ya, terus cari aku, berjalan dengan aku supaya hidupmu menjadi luar biasa karena aku punya rencana besar buatmu. Nah Tuhan sudah pegang tangannya dia toh, tapi Maria ini tidak mau mendengarkannya. Dia tahu tapi dia tetap duduk di sana. Sementara saya mau tarik dia jangan berdiri. Sementara saya mau tarik dia untuk berjalan dengan saya Tuhan ceritanya. Tapi Maria tidak mau dengan alasan ini. Aku gak iso, aku repot. Ya apa carane? Aku pokoknya gak iso. Nah, saya Tuhan, saya tarik dia nggak mau berdiri. Kira-kira Tuhan bisa paksa dia berdiri? Ayo jawab, Tuhan bisa paksa dia berdiri kan? Jawab yang ngerti. Nggak apa-apa, nggak bayar, nggak salah. Saya tarik dia, saya Tuhan tarik dia, tapi dia nggak mau. Terus saya tarik dia setiap hari begini. Dia nggak mau. Kira-kira Tuhan bisa nggak buat dia berdiri? Bisa. Nggak bisa. Karena Tuhan kasih dia kehendak bebas. Cuman kalau tiap hari tarik-tarikan, yang sakit siapa? Maria. Tangan Tuhan lebih besar dari tangannya dia. Dia akan terus merasakan sakit. Bukan berarti Tuhan jahat, karena Tuhan kepengen, ayo jangan berdiri ya. Nah, tapi satu saat dia respon. Hari ini dia respon. Gitu ya. Hari ini dia respon. Baik Tuhan, aku mau berubah. Aku tidak mau begini terus. Aku mau jadi kuat. Aku mau hancurkan segala tipu daya iblis. Aku mau lihat masa depan dengan Tuhan. Nah, saya tarik dia berdiri. Berarti setiap hari Maria akan jalan dengan saya. Nah, ketika Maria jalannya alot-alot, kau lebih cepat dari Tuhan. Ya, nah ya, dia ngikutin saya nih, saya Tuhan ya kan. Saya berjalanlah dengan Maria, Maria jalan dengan saya. Nah, ketika Maria kepengen sesuatu, yang pertama kali tahu, walaupun Maria tidak ngomong, Maria kepengen sate, Maria kepengen bakso, Maria kepengen duit 1 M begitu ya. Yang tahu pertama kali siapa? Tuhan. Dan yang bisa menggenapi buat Maria siapa? Oke. Ketika ada iblis menghadap di depan, lagi menyerang Maria, Maria jalan dengan Tuhan. Maria yang melindungi Tuhan, ada iblis, atau Tuhan yang melindungi Maria? Berarti kalau kau berjalan dengan Tuhan, kau yang melindungi Tuhan atau Tuhan yang melindungi dirimu? Nah, berarti kalau kau mau respon Tuhan, tiap hari ketemu Tuhan, jalan dengan Tuhan, yang rugi itu siapa? Iblis. Yang untung siapa? Nah, berarti kalau kau tidak mau jalan dengan Tuhan, sing rugi sopo? Ayo bilang sama kiri kanan ya. Tapi kalau ada orang tua di samping ojo, ya ngomong gini. Ojo goblok mana? Nah, ayo beri tepuk tangan buat Maria ya. Terima kasih ya. Nah, ngerti ya? Ketika kita setiap hari datang sama Tuhan, pagi-pagi ya. Saya udah 30 tahun lebih ya jalan dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, jadi anak Tuhan. Satu hal yang saya tahu bahwa jangan pernah satu hari pun kau jalan sendirian. Kacau. Apalagi di level kau melayani Tuhan. Ya, karena ketika kau melayani Tuhan kau sudah disebut imam.
Imam itu istilahnya pemimpin. Ya, iblis hancurkan yang di atas, yang di bawah kan hancur semua. Ya, imam di dalam keluarga, suami. Nah, kalau bapak-bapak kata sembahyang, ini bapak ini. Ya, bapak-bapak kata sembahyang, atapnya bocor. Iya, atap rumah bocor. Makanya ketika hujan turun, kebasahan semua di dalam. Nanti ada petir gitu ya, kaget semua. Ya, atapnya itu loh bocor. Karena pria-pria imam itu sasaran pertama yang akan dihancurkan, maka kau akan menyeret istri dan anakmu dalam kesusahan. Kau hening sih. Katakan amin. Nah, hari-hari ini pria-pria sedang dibangkitkan. Gereja itu loh tidak adil. Oh, no ibadah wanita, tapi tidak ada ibadah. Nah, kenapa? Dan akhirnya wanita selalu terngiang-ngiang, tunduk sama suamimu, tunduk sama suamimu, tunduk sama suamimu. Sementara suaminya tidak berubah, istri tunduk sama suamimu. Akhirnya kalau bertengkar, suami bilang gini, kamu ke gereja kemarin tidak dengar firman-Nya, tunduk. Prianya nggak berubah, pria nggak jadi imam, pria nggak melindungi, pria tidak memberi rasa aman. Nah, bagaimana Tuhan bisa menaruh berkat yang berkelimpahan dalam sebuah keluarga yang prianya tidak berfungsi? Oh, hening sir. Katakan amin. Itu bukan bicara masalah uang, bukan ya. Minimal kau datang sama Tuhan. Kalau pria sudah nggak bisa apa atau pensiun dan sebagainya, minimal kau berdoa, alami mujizat. Mujizat masih ada sampai hari ini. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sudah lengkap separuh ya. Oh, masih pagi, ayo. Coba kita buka Mazmur 51 ayat 13 ya. Nah, ini di sini agak sedikit aneh ya, toh? Mazmur 51 ayat 11. Ayat 11 di dalamnya 13. Nah, pinter ya, betul ya. Tapi kalau kita mau lebih lengkap, coba kita naikkan ke atas sedikit di ayat yang ke 10. Ayo, bantu. Ayat yang ke 10, dalamnya 12. Ini doanya Daud. Ini mazmurnya Daud. Dan nanti di ayat yang selanjutnya, itu ayat yang cukup terkenal loh sebenarnya. Oh Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Yang pernah dengar ayat ini? Kristen sekian lama gak pernah dengar. Berarti sudah lama tidak pernah dikhotbahkan di mimbar. Zaman saya dulu, pendeta saya almarhum sering ngomong ini. Makanya dia bilang begini, roh Tuhan biarlah manunggal di dalammu. Nah, saudara, kalau gembala senior almarhumnya sama dengan saya, saudara akan sering dengar kalimat ini, ya toh? Dan seringkali diucapkan tentang roh Tuhan, roh Tuhan, roh Tuhan, ya kan begitu. Makanya pada zaman itu manifestasi kuasa roh itu bekerja. Mujizat demi mujizat banyak yang terjadi. Karena yang mengerjakan semuanya adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus dikasih tempat untuk bekerja. Roh Kudus dipersilakan untuk berkarya. Sementara hari-hari ini kita perintah Roh Kudus untuk apa yang kita mau. Sementara Roh Kudus mau kerja A, kita perintahkan dia untuk kerjakan B. Ayo, di tempat ini kita mulai belajar mempersilakan Roh Kudus ambil alih. Dan kita akan lihat yang datang sesakit apapun hidupmu, kau alami kesembuhan. Kau datang dengan kebangkrutan, tidak punya apa-apa, alami pemulihan keuangan yang luar biasa. Ada satu wadah yang Tuhan cari ketika Tuhan dihargai, Tuhan dihormati, Tuhan dibebaskan untuk mengerjakan apa yang dia harus kerjakan, yang dia mau kerjakan, maka hal-hal supranatural akan terjadi di sini. Maka Tuhan akan membawa hati-hati orang yang berdosa itu kembali sama Tuhan, sehingga bukan hanya terima mujizat di bumi, tapi hidupnya juga diselamatkan. Katakan amin. Ini kerinduan hati Tuhan, bukan kerinduan hati saya. Lu mau datang sama Tuhan, gak datang sama Tuhan, gak apa-apa. Semakin kau tidak mau datang kepada Tuhan, segala berkat akan saya terima sendiri. Saudara nangkep gak? Selama saya datang sama Tuhan, yang lain gak mau, saya baru wah Tuhan langsung sini. Ya nak, mau apa? Yang lain nyeker.
Berarti segala berkat perkenanan Tuhan akan turun kepada orang yang cari dia dan melekat hatinya dengan Tuhan. Nah, saudara harus pastikan itu kau orangnya. Yang saya khotbahkan ini semua yang saya dapat dari saya anak-anak rohani, remaja rohani sampai jadi pemuda rohani. Hari ini saya dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, saudara. Ini ayat-ayat yang dulu yang membangkitkan hidup saya untuk saya punya statement begini. Kalau yang lain tidak mau menyembahmu, sekalipun seluruh dunia sudah bisu tidak mau menyembahmu, aku akan tetap menyembahmu. Tuhan punya telinga untuk mendengar, Tuhan melihat saat ini, Tuhan saksinya. Saya nggak pernah bohong ini, Bang. Dan kadang duduk di situ, jemaat di belakang bisu semua kayak batu. Kalau kuningnya belas, WL sudah nyembah dengan luar biasa. Makanya itu saya seringkali bisa pecah. Saya gampang sekali nangis. Ketika saya dengar itu, saya nangkap hati Tuhan. Gak ada yang nyanyi. Akhirnya saya berdoanya seperti itu. Sekalipun tidak ada yang menyembah, aku akan tetap menyembah. Saya mulai keluarkan suara, sekalipun suara saya udah serah habis gitu ya. Tiba-tiba hati saya pecah. Karena apa? Karena saya bisa rasakan hati Tuhan. Gila, Tuhan itu kepengen anak-anak Tuhannya jadi penyembah. Tapi anak-anak Tuhan datang ke gereja seperti vampir, seperti mayat hidup, seperti mumi, hidup tapi mati. Tapi saya percaya di tempat ini sedang dibangkitkan Tuhan dan hidup. Ya, ayo kita pastikan kita orangnya. Ketika Tuhan mencari, Tuhan temukan kita juga. Amin. Ya, lanjut ya. Kita lihat di sini. Ayat yang ke-10. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan doa ini doanya Daud ya. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang apa? Yang teguh. Daud gak minta duit loh. Kita gak pernah lihat Mazmur itu Daud minta duit. Daud selalu minta kekuatan, keteguhan. Tuhan bela aku, dan selalu bicara tentang Tuhan ada di dalamku, bersama denganku, ya kan? Dia selalu bicara tentang satu hari 7 kali aku menyembah Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan itu menghanguskan aku, tinggal dalam rumah Tuhan menghanguskan aku. Artinya ketika ketemu Tuhan ada api yang nyala di dalam aku. Itu Daud. Makanya Daud sampai matinya adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan, bukan di hadapan Tuhan. Oh, orang ini berkenan di hadapan Tuhan. Beda loh ya, sama orang ini berkenan di hatinya Tuhan. Berarti kalau di hadapan, kalau sewaktu-waktu dia datang sama Tuhan. Tapi kalau berkenan di hati Tuhan, berarti setiap saat nama orang ini itu yang menjadi utama buat Tuhan. Katakan amin. Ya, ini orang tua masih muda, anak masih kecil ya. Kemana-mana yang kalian ingat siapa? Maria ingat suami apa anak? Pinter. Kalau bapaknya ingat anak apa istrinya? Dua-duanya. Bohong. Kalau suami saya dulu punya anak kecil, anak saya sekarang udah punya anak ya. Kalau dia keliling ke luar pulau, kalau kita ibu apa-apa ingat anak gitu ya. Ternyata suami saya beda. Teman-temannya akan nanya begini, lu nggak pulang ya gitu ya? Kamu udah kangen anakmu? Dia ngomong gini, aku udah kangen anaknya, aku kangen istri. Cintanya padaku lebih dalam daripada anaknya ya. Nah, tapi ini tidak ada penting mau anak mau atau istri. Tapi kemanapun kita pergi, kalau ada satu nama itu nempel di hati kita, apa saja yang kita lihat yang orang itu suka atau orang itu bisa makan, pasti kita beli untuk dia toh. Baru seisi rumah harus melo makan. Hari-hari ini saya kan sudah jadi emak nih. Ternyata kemana saja Kathleen number 1. Jadi kadang saya siang gitu, padahal saya nggak terlalu suka pesan Mandarin food gitu ya, Chinese food gitu ya. Karena dia suka juga makan asparagus dengan nasi, itu makannya mesti banyak gitu kan. Saya telepon ke restoran gitu loh. Anak saya bilang gini, Mama pesan apa? Asparagus, sup asparagus. Lah, ikut tadi di dapur ada masakan buat Kathleen. Kathleen mana? Wes yo mama lewat bisa, mama lewat. Baru saya sadar ketika ada satu nama di hati. Dulu kalau saya anak saya kemana saja, karena anak saya itu suka sepatu. Jadi saya mau keluar negeri, saya mau kemana, pokoknya saya pas lihat toko sepatu ada model terbaru dan sebagainya, saya mesti beli. Jadi lemari itu penuh sepatunya dia. Nah, dia suka sampai papanya ngomong, saya pergi ke London pun saya beli sepatu boot buat dia. Jadi papanya ngomong gini, anakmu itu sepatu gue saat lemari ku gaya opo. Wis tahu anakmu seneng, ngono tak
Padahal yang dipakai ya itu aja, tidak semuanya kan gitu ya. Nah, ternyata itu. Sekarang anak saya bagian nomor 2, suami nomor 3. Ya, nomor 1 itu cucu saya. Nah, saudara bisa paham nggak ya? Kalau Tuhan gitu kan, kita berkenan di hatinya Tuhan, berarti apapun yang Tuhan lepaskan dari surga dalam setiap musimnya, kita yang namanya ada di hati Tuhan, kita masuk enggak di musimnya Tuhan, kita dapat enggak apa yang Tuhan lepaskan dari surga. Itu loh maksudnya. Katakan amin. Saya nggak pernah lihat Tuhan tidak membawa anak-anaknya yang melekat hati dengan Dia. Setiap tahun Tuhan lagi buat apa, orang-orang ini akan masuk dalam pergerakannya Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Amin, saudara ya. Bisa nangkap nggak sampai di sini? Ini kuncinya. Saudara mau dengar khotbah model apa saja, selama mesbahmu dengan Tuhan itu rusak, kau tidak akan pernah bisa lihat yang meterobosan besar atau revival khususnya di dalam jiwa. Karena yang pertama-tama akan dipulihkan itu adalah sayanya. Dan saya ini sedang dipersiapkan untuk menerima berkat yang lebih besar daripada yang tahun kemarin. Katakan amin. Tapi ketika kita kapasitas sedang diperbesar, kita dipersiapkan, perjalanan itu seringkali banyak kesakitan. Tapi kesakitan itu akan Tuhan ubah ketika kita dekat dengan Dia, diubah jadi sebuah kekuatan. Kita akan diingatkan Tuhan waktu disalib, kita akan diingatkan Tuhan sampai berdarah-darah. Tapi Tuhan menerima kemuliaan yang memang itu adalah miliknya. Dan kemuliaan itu diberikan buat saudara dan saya loh. Ada ayatnya, ada. Karena saya udah khotbah di sana, jadi saya mau khotbahkan kalau rodok piye. Ya, nanti kita singgung terakhir ya. Coba kita lihat di sini ya. Ayat selanjutnya, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Coba naik. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah apa? Mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kalau saudara lihat tadi ayat yang di atas, naik yang tadi itu R-nya huruf besar apa kecil? Berarti rohnya manusia apa rohnya Allah? Ayo coba dengerin, aja ngobrol dewe, halo. Ngobrol dewe tak cekik gue yo. Arisan piro tenan kono. Ya, ayo coba. R-nya huruf kecil ya. Berarti roh manusia apa roh Tuhan? Manusia. Roh manusia. Ini Daud minta rohnya dia supaya teguh. Tapi di ayat selanjutnya dia tahu rohnya tidak akan pernah bisa teguh kalau tidak ada roh Tuhan. R-nya huruf kecil di situ, tapi ada mu-nya besar atau kecil? Nah ya, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dari padaku. Itu perjanjian lama loh, Daud sudah bermazmur seperti ini. Padahal roh kudus itu benar-benar dicurahkan memenuhi hidup manusia nyata, itu di perjanjian baru. Tapi Daud sudah ngerti, Daud nyadari. Karena apa? Daud melekat erat dengan Tuhan. Hanya orang yang melekat dengan Tuhan itu diberitahu rahasia-rahasia yang orang umum tidak ngerti. Termasuk kematian seseorang. Nah, karena doain orang sakit, angka 3 hari lagi, beneran 3 hari berjalan. Nah, 7 hari lagi, itu penyakit akan sembuh. Nah, yang ngomong itu lewat mulutnya hamba Tuhan itu sama roh Tuhan loh. Jadi nggak ada pendeta sakti. Halo, daripada kau bingung cari pendeta sampai kecewa, teleponmu udah diangkat-angkat, WA-mu udah dibales. Ya, karena di tempat saya itu banyak WA yang nggak saya bales. Iya, karena tiap kali ada masalah, tolong bu doa, lama-lama nggak tak baca. Emang gue dukun emang? Lo harus cari Tuhan, kok cari saya? Iya toh, lama-lama saya akan jadi Tuhan buat dia. Ya kalau saya jadi Tuhan buat dia, saya ada urusan loh sama Tuhan nantinya. Saya nggak mau jadi seterunya Tuhan. Saya nggak mau bermusuhan dengan Tuhan. Hanya karena saya menempatkan diri saya untuk disenangi oleh jemaat, untuk jemaat terus fokus sama saya, untuk jemaat terus minta tolong sama saya. Saya tidak mau nanti perkenanan saya malah hilang gara-gara orang itu. Jadi nggak peduli hari ini saudara mau tersinggung nggak tersinggung, nggak peduli. Yang penting saya masuk surga. Saya kalau kiri kanan katakan juga, kita juga harus masuk surga. Katakan amin ya. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dari paham ya? Roh itu akan teguh. Daud bilang begini,
menyatu dengan rohnya Tuhan. Ini almarhum pendeta senior saya ngomong, manunggal menjadi satu. Disitulah hal-hal supranatural manusia rohani itu muncul keluar. Nah, kan Kristen kalau anda ngerti gini-gini itu saudara rugi. Nah, kasih tahu, saudara rugi. Jangan terus jadi Kristen berkat, marah-marah, mana ya, punya rumah gede, punya mobil 5, 10. Pagi Tuhan bilang, lu siapa? Rugi. Nah, kasih tahu. Bahagia saudara kalau kita ini walaupun masalah kan kita nggak bisa melarang dia kapan datang, boleh datang atau tidak datang, itu bukan kedaulatan kita toh. Tapi minimal gitu lah, minimal saudara mengerti yang namanya kuasa itu bekerja dalam hidup kita. Amin saudara ya. Kuasa itu bekerja dalam hidup kita. Bu, itu kan dipakai untuk pelayanan dan. Saya dulu jadi ibu rumah tangga, belum jadi pendeta. Saya udah mulai menyaksikan yang namanya kuasa mujizat itu terus bekerja dalam kehidupan keluarga kita. Nah, saya itu masih kuliah juga. Kalau teman-teman di kos saya ada masalah, yang aneh itu lo cari saya. Padahal saya petobat baru Kristen 1-2 tahun saudara ya. Tapi kalau mereka punya masalah cari saya. Apa yang dilihat? Yang dilihat hal yang bukan. Mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dijabarkan. Karena di usia itu pun saya sudah berdoa 1-3 jam dan baca Alkitab setiap hari 2-5 pasal. Nah, Tuhan lihat ini mubazir kalau udah jadi berkat, ya kan gitu ya. Nah, waktu jadi ibu rumah tangga saya masuk konser, saya jemaat biasa. Ketua konser saya kalau ada masalah mesti ke rumah saya. Kan lucu sih. Kenapa coba? Bagi mereka saya ini muda tapi pintar. Nah, pintarnya dari mana kalau tidak dari firman? Karena yang namanya permulaan hikmat itu datangnya dari takut akan pintar. Ya, kalau ngerti firman saudara akan jadi pelaku firman. Ya, yang sangat terakhir, yuk kita lihat contoh. Nah, kalau saudara lihat jam sudah kemalaman, pulang dulu nggak apa-apa. Saya masih khotbah 2 jam lagi. Iya, serius ya. Serius. Ini belum mentok ini. Jadi cepat aja, lo mulai cepat. Ngerti dulu baru pulang. Kalau nggak segoda aja dibagi no. Amin. Ya, ayo kita lihat contoh ya. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. Saya lagi senang dengan ayat ini di hari-hari ini ya. Nah, tapi kita belajar ya dari ayat pertama karena sudah banyak yang lama nggak baca Alkitab kan. Yang nggak pernah baca Alkitab angkat tangan dalam hati. Nanti kita foto rame-rame. Haleluya. Nah, perjanjian lama banyak orang nggak suka ya. Tapi kalau saudara bisa baca perjanjian lama dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, saudara akan menemukan banyak hal di situ. Karena yang terjadi di perjanjian lama itu semua manusia biasa. Nggak ada manusia sakti, ya toh. Tapi mereka mengalami peperangan di situ Roh Kudus, Roh Tuhan turun atas mereka. Itu terjadi sebelum ada yang namanya Hari Pentakosta. Ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Yuk kita baca sebagai sebuah cerita di sekolah minggu. Ya, Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Saudara lihat di sini, Elia tidak mati. Elia terangkat ke sorga hidup-hidup. Ada satu lagi tokoh Alkitab yang naik ke sorga hidup-hidup, siapa? Henok. Dan ada yang mencurigai, ya kan gitu ya. Musa pun terangkat hidup-hidup, tapi saya percaya firman tidak pernah salah. Musa mati, tapi didapatkan kuburnya itu nggak tahu kok nggak ada kuburnya, dicari gitu nggak ada. Nah, dicurigai gitu ya. Tapi Alkitab berkata Musa mati di usia 120. Cuma suami saya ngerti 120 tahun ya. Tapi di 120 tahun Alkitab berkata Musa itu matanya belum kabur, tubuhnya juga sehat. Tapi sama Tuhan di stop di situ, dipindahkan ke Yosua. Saya nggak tahu alasan Tuhan apa, tapi beberapa ahli teologi menulis bahwa karena Musa tidak mengalami ketidaktaatan waktu mukul batu dan sebagainya. Ada 2 kali dia buat salah gitu lah ya, melanggar perintah Tuhan gitu. Tapi yang saya percaya adalah Tuhan sayang sama Musa. Daripada dia terus stres gara-gara orang Israel yang suka ngomel. Halo yang suka ngomel, angkat tangan. Puji Tuhan. Ya, yang suka komplain. Oh, kita dibawa keluar dari Mesir cuma untuk mati di padang gurun. Dulu di sana kita makan daging, makan minum anggur. Di padang gurun cuma air putih
sama mana? Lama-lama pemimpin dengan jemaat model begini kan jengkel juga sih. Nggak ada, walaupun Musa itu dikatakan yang punya hati yang paling lembut di atas muka bumi, bisa salah juga coba. Ya, jadi jangan pikir pendeta itu Tuhan. Oh, pendeta tidak bisa marah, pendeta tidak bisa capek, pokoknya pendeta harus sempurna. Nggak ada, kau no cari pendeta sempurna nggak ada. Bilang kiri kanan, cari pendeta sempurna nggak ada. Weh. Yang sempurna cuma Tuhan, katakan amin. Ya, nah akhirnya Musa harus pindahkan tongkat ke Yosua. Yang saya tangkap begitu, yang saya tangkap hikmat saya ya, bahwa Tuhan lebih sayang sama Musa daripada Musa terus berbuat dosa nanti tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tidak memiliki tanah Kanaan yang sesungguhnya yaitu sorga. Tuhan bawa dia pulang digantikan dengan Yosua. Kenapa digantikan Yosua? Yosua lebih keren daripada Musa. Kalau Musa jemaat ngomel, jemaat lagi komplain, Musa sebagai pendeta datang kepada Tuhan dan mintakan ampun. Jemaat yang gak bertumbuh jadi dewasa tetap ndablek. Bukan di tempat ini, di sono. Katakan amin. Ya, apa-apa dininabobokan. Pendetanya yang datang kepada Yahweh. Ya, Musa itu. Tapi Yosua beda. Ketika Yosua belajar dari Musa, ya, yang tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan, tapi saya percaya dia ada di sorga, ya toh? Dia belajar. Ketika jemaat mulai ngomel, jemaat mulai komplain, dia cuma bilang begini, kamu ya, terserah, kalau mau nyembah Tuhan silakan, tidak mau juga tidak apa-apa. Ayat ini terkenal toh? Tapi aku dan seisi rumahku akan tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Dibutuhkan orang seperti itu. Lu mau silakan, gak mau ya sudah. Makanya saya gak takut kalau jemaat mau tersinggung. Gak senang sama bufaran, gak apa-apa. Yang penting suami saya tetap cinta sama saya. Gak ngurus saya yang lainnya. Iya benar dia sih. Lalu saya kemana-mana sama suami saya dan dengan saudara. Jadi mau tersinggung mau apa terserah. Yang penting saya kepengen semua jemaat ayo tangkap hati Tuhan. Saya tetap jalan di jalur saya. Ya, kalau selama saya benar membela saya Tuhan. Yes. Benar ya? Saya juga belajar dari kitab itu. Saya tidak mau juga jadi Musa. Oh, sakno, ditelepon bu, ini besok telepon lagi. Terus aku stres, jadi tong sampah. Mau? Ya, kalau saya ngomong, kamu mau dengar nggak? Kalau nggak mau dengar ya sudah. Lu kan telepon saya cuma jadikan saya tong sampah toh. Tak ajarin ini gak gelem. Tiap telepon ngeluh. Nah terus ini piye? Lu cici kok ngamuk? Yuk ngamuk lagu. Nah ya apa dia kasih tahu supaya dewasa tidak mau. Tapi di ujungnya saya pasti ngomong gini. Ya sudah, tak doa no, terakhir yo. Saya doain, besok dia telepon lagi, gak angkat. Mau ngamuk oh. Nah saya kan bukan tong sampah. Ngeluh panjang 3 jam, kadang-kadang dia telinga wes panas. Saya mau ngomong, dia ngomong. Saya mau ngomong, dia ngomong. Nah kan berarti bukan konseling sih. Dia jadi tempat untuk dia buang sampah. Nah saya kan bukan tong sampah, saya kan hamba Tuhan. Halo, kok hening? Katakan amin. Ya, haleluya ya. Lanjutkan. Kita pulang jam 12, jadi nggak usah lihat jam. Tambah lihat jam, tambah saya nggak berhenti. Pura-pura aja masih pagi gini. Ya, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini. Elia ngomong sama Elisa kan dia mau terangkat kan? Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Nah ini kelihatannya ini pasukan yang setia ya toh? Ayat yang ketiga, pada waktu itu keluar rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah kau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Menengok. Ya, kepo ya kan. Oh dia paling dekat dengan Elia ya toh. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya lagi, ini rombongan nabi yang lainnya, aku juga tahu. Menengok. Ya semua memberitahu, maksudnya tidak usah diikutin. Elia mau terangkat, sudah yuk kamu bareng kita aja.
Ini sebagian besar nabi. Tapi coba lihat Elisa ya. Baik, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Oh, ini keren. Elia juga bisa membelah ya, tapi dia tidak belah laut, dia belah sungai, karena dia harus menyeberang dengan cepat. Ini namanya mujizat, ada di Elia juga ya. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, hebat ini ya. Kenapa dia nggak mau pergi? Dia ngincar sesuatu. Kenapa dia selalu berlama-lama di kamar doa? Karena dia ngincar sesuatu. Saudara tanya saya, Bu, kenapa ibu lama-lama di kamar doa? Karena saya mengincar sesuatu. Saya inginkan Tuhan dan segala sesuatu yang ada padanya. Ngapain saya punya Tuhan kalau saya tidak punya apa-apa? Benar gak sih? Yes. Wow, saudara ya. Hebat firman Tuhan itu ya. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 1 aja udah hebat, minta 2. Serahkan lagi. Tapi ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Yang diminta bukan yang jasmani, tapi yang rohani. Kalau rohani itu kita dapatkan, yang jasmani gak usah diuber. Yes. Yang jasmani itu nguber kita, weh. Amin. Dulu saya dengar juga almarhum senior pendeta saya. Tapi saya jadi mendengar dan saya mempersayainya. Belum ngalamin. Ternyata setelah saya alami, ketemu Tuhan, berjalan sebagai manusia roh, yang jasmani itu nguber kita. Gak percaya ini. Enak mana? Kau kejar uang atau kau dikejar uang? Iya. Kau yang kejar uang apa uang yang kejar kau? Ya. Kau yang kejar kuasa atau kuasa itu yang bekerja di dalammu? Iyalah, kau kejar Tuhan aja yang punya kuasa. Ya, inginkan roh Tuhan terus ada di dalammu dan tidak pernah pergi dari hidup kita. Caranya gimana? Tiap hari kau ngobrol dengan dia, tiap hari bergaul dengan dia, supaya kau sadar bahwa dia itu ada. Katakan amin. Ya, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Coba lanjut, yang sangat terakhir. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Kan roh yang di dalam dia kan rohnya Tuhan. Dia bilang sukar, itu kan bukan punyaku, bahasa sehari-harinya begitu ya. Nah, lihat ya, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Hebat saudara ya. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ini nyata atau dongeng? Elia manusia biasa atau cerita dongeng? Dongeng. Ini manusia biasa dalam cerita Alkitab. Ini nyata atau dongeng? Berarti kalau dia manusia biasa bisa melihat kereta berapi, yaitu kereta kudanya Tuhan. Sampai hari ini kereta kuda berapi ini ada atau tidak ada? Yang pernah lihat dalam doa? Kalau enggak, aku tolak. Ini area perang itu serahkan lihat ini. Ternyata di Alkitab banyak sekali yang lihat, termasuk nanti Elisa. Ketika dia berkata, bujangnya berkata, kita sendirian loh Tuhan, yang nyerang kita banyak sekali. Dia bilang, lihat yang ngikutin, yang menyertai kita itu jauh lebih banyak. Terus dia tumpang tangan di kepalanya bujangnya. Apa doanya? Tuhan, bukalah matanya, mata jasmaninya buka, mata rohaninya tutup. Dan itu terjadi atas anak Tuhan di akhir zaman. Matanya ketok, tapi mata rohnya buta. Makanya banyak anak Tuhan menyerah di tengah jalan, putus asa, hidup dalam dosa, hidup sakar PDW, tidak menjadi pribadi yang benar-benar disebut anak Tuhan.
Karena mata rohaninya tidak terbuka. Kalau mata rohani kita terbuka, hal-hal supranatural itu akan kita lihat dan akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, itu ya. Di ayat yang ke-12, ketika Elisa melihat itu, maka berteriak ia, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Ternyata dia lihat. Dan ketika dia lihat, berarti dia akan terima, ya toh? Kita lihat ya. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direbutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya juga jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Apa yang dilakukan Elisa bisa lakukan? Apa yang di zaman-zaman perjanjian lama, perjanjian baru dulu terjadi mujizat, hari ini hal itu masih bisa terjadi. Tuhan cari orangnya. Nah, saudara harus pastikan itu saudara orangnya. Mujizat masih ada, dan mujizat di hari-hari ini akan terjadi dengan cara yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biar aku ini semuanya. Nggak ada yang nangkep ya, nggak ada yang kepengennya. Ya. Saudara, 1 orang saja cukup ketika saudara nangkep. Mungkin hari ini saudara orang biasa, tapi kalau saudara mau itu saudara dapatkan. Saudara akan lihat perjalananmu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Sesuatu yang luar biasa akan mengiringi perjalanan hidupmu. Pelayanan bukan jadi sebagai pelayanan rutinitas, tapi pelayanan itu akan menghasilkan tanda-tanda ajaib, dan Tuhan itu menjadi fokusnya. Katakan amin. Ya, tempat ini akan terjadi pelipat gandaan kalau ada orang-orang yang mau berjalan dengan pimpinan roh. Saudara jangan lihat ini persekutuan doa. Ya, persekutuan doa tidak harus jadi gereja, karena gereja itu saudara dan saya. Tapi minimal persekutuan doa itu jadi berkat, bukan tempat kumpul-kumpul. Katakan amin. Tapi benar-benar tempat di mana orang-orang mengalami pemulihan, mengalami Tuhan, mengalami revival, sehingga orang-orang yang mengalami pemulihan dan revival itu bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan, dan akhirnya kursi-kursi ini tidak akan cukup dan kita pindah tempat. Katakan amin. Jangan terlama-lama di sini. Dari tadi bau rokok. Saudara mungkin tidak peka, saya peka bau rokok. Ya, tapi nggak ada yang rokok tuh. Ada yang rokok sini saya doang kan? Nggak ada kan? Ya, kita punya tempat sendiri, ya toh? Ya, percayalah dengan iman, punya tempat sendiri, tempatnya besar, isinya 300 sampai 500 orang. Ya, amin, cuma 3 orang. Akhirnya jadi gereja nggak usah kok kekir mana. Ya, gereja sudah terlalu banyak. Ya, biarkan seluruh denominasi ada di tempat ini, tidak ada masalah. Ini menandakan bahwa gereja harus bersatu. Lewat siapa? Lewat kita. Jadi kita yang hadir di sini, kita semua saudara. Amin. Makanya dikatakan salah satunya family ya. Kita ini keluarga. Tidak ada perbedaan. Mau gereja Katolik, mau gereja karismatik, mau GKI dan sebagainya, nggak penting. Yang penting Tuhannya sama. Namanya siapa? Yesus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kita pejamkan mata. Sebentar saja. Taruh kedua tangan saudara di dada. Worship leader, mari angkat satu puji. Saudara pegang dada saudara. Tanda kita mau menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara yang tadi dengar firman, bisa nangkep nggak sih? Saya tahu ini khotbah agak berat, karena memang di hari-hari ini orang nggak peduli, nggak penting banget gitu Roh Kudus ya. Yang penting itu saya punya masalah saya dijawab dan saya happy. Tapi saya mau beritahu bahwa saudara, ini akhir zaman. Sesuatu yang semu, sesuatu yang jasmani, semua akan ditinggalkan. Tidak ada satupun yang kekal. Semua bisa hilang tiba-tiba dari hidup kita. Entah itu keluarga, entah itu pasangan hidup, entah itu orang yang kita cintai. Satu saat bisa tiba-tiba pergi, tiba-tiba tidak ada. Begitu juga dengan uang yang kita banggakan, bisa tiba-tiba hilang. Atau kita tidak bisa memprediksikan Indonesia sebentar lagi akan seperti apa, mau jadi apa yang akan terjadi, ekonomi seperti apa, keadaan dunia akan seperti apa, nggak ada yang tahu. Tapi asal kita bersama dengan Tuhan, hidup kita aman. Asal kita berjalan dengan Tuhan,
Kita akan tetap kokoh teguh. Kita akan berjalan dengan kepala yang terangkat. Tidak ada yang tertutup. Kita semua adalah anak-anak kerajaan. Kita adalah kesayangan Tuhan. Dan izinkan malam hari ini, saudara yang mau berdoa dan berkata, aku inginkan Engkau Tuhan. Aku inginkan Roh-Mu Tuhan. Saudara berdoa, saudara pejamkan mata, saudara berdoa. Saudara berdoa saja. Mungkin saudara ada yang tidak ngerti, tapi Tuhan sedang menjamahmu. Tuhan menyentuh engkau. Jangan ditahan. Biar Tuhan bekerja melalui hidupmu.